Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Uh, saya akan membawa kelas ini ya. Ini di saya lagi hujan deras banget. Sama di sini juga. Mungkin kedengaran kali sepeleton suara dari ini ya, komputer saya. Nah, sambil juga menunggu kelas penuh ini, saya akan mengisahkan 3 kisah ya. Jadi kan gini, vertical integration ini kaitan vertical boundary ya. Kalau horizontal boundary, merger, akuisisi, perusahaan-perusahaan sejenis, diversifikasi, meluaskan gitu kan, bank merambah ke asuransi segala macam. Itu adalah pola pengembangan di mana sebuah bisnis itu berkembang secara horizontal. Bank misalnya banyak yang punya multi finance, bank yang merambah ke fintech gitu. Itu adalah horizontal karena sebenarnya maksud dia adalah mengembangkan pasarnya kan. Dia mengakuisisi fintech ya kan, seperti BRI masuk ke siapa itu si Adrian Gunadi, Investri ya kan. Kemudian macam-macam ya gitu. Nanti ada kategori yang lain, misalnya Telkom kok nih masuk fintech gitu kan. Sekarang Telkom lagi mengembangkan kredit scoring. Nanti kredit scoring jualan jasa ke lembaga keuangan untuk scoring gitu ya. Nah itu lain lagi tuh, di luar vertikal, di luar horizontal. Ini nanti kita cerita. Nah ada yang kontras dari horizontal ini ya. Ini kan ilmunya nih luas nih dan juga aplikasinya sangat up to date, sangat luas. Yang disebut sebagai vertical integration atau vertical boundaries lah ya. Vertical integration itu salah satu case-nya aja. Jadi ketika perusahaan itu berkembang, ada boundary vertikal. Vertikal itu apa sih? Perusahaan di atasnya itu kan ada pemasok ya. Pemasok, kemudian ke bawahnya apa? Penjual gitu kan. Dalam perkembangannya banyak perusahaan ya melepas divisinya, misalnya Garuda melepas cateringnya. Si catering service-nya itu kemudian melayani perusahaan-perusahaan penerbangan lain. Jadi asalnya dari dalam dilepasin keluar, ngerti nggak? Dilepasin keluar gitu. Nah itu ada pertimbangan ekonominya dan ada. Tapi ada yang terjadi sebaliknya gitu. Yang sebaliknya adalah tadinya supplier lepas diakuisisi sama dia gitu. Atau dia bikin sendiri. Itu yang terjadi dengan Astra mengakuisisi spare part ya. Atau dia sekaligus melakukan itu semua. Jadi dia pelihara supplier independen, dia pelihara supplier sendiri juga. Yang paling ketara adalah sales mobil. Jadi pabrik mobil dia bikin sales sendiri, perusahaan sales sendiri kan. Auto 2000 jual Toyota. Tetapi 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 2000 jual Toyota
selain Auto 2000, dealer mobil Toyota itu ada banyak gitu. Ada Tunas, ada apa gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak dibikin kompetisi di antara anak perusahaan dia dengan orang luar. Nah, konteksnya adalah memang dalam perkembangan global ini saya akan mengemukakan 3 kasus. Saya akan mengemukakan 3 kasus. Kasus yang pertama adalah di mana perusahaan begitu kuatnya itu ibaratnya membuat pemasoknya itu dizalimi lah. Ini case-nya adalah kita lihat nanti Apple. Jadi Apple itu nggak ada yang dibikin di Amerika, semuanya dibikin di Cina. Tetapi orang Apple-nya di kantor pusat di Silicon Valley itu hidup dengan mewah luar biasa. Kantor pusatnya dibangun dengan 5 miliar dolar, 5 miliar dolar, gitu. Dengan gaji segede-gede aja, sementara ratusan ribu pekerja pembuat iPhone dan juga produk-produk lain Apple itu di Cina gajinya cuma $400 sebulan dengan kondisi kerja yang menyedihkan. Itu terjadi juga dengan berbagai merek ya. Jadi ada perusahaan yang dia menguasai merek, tapi kemudian dia melakukan perlakuan terhadap pemasoknya seperti itu. Tapi dia bisa ngikat luar biasa. Nah, case yang kedua, justru pemasoknya yang memakan induknya. Ini case yang menarik. Ini ada sebuah perusahaan dulu namanya O2. O2 ini brand company, sebuah mobile phone Eropa. Dia itu begitu jayanya sampai mensponsori Arsenal. Jadi kaos Arsenal itu dulu ada O2-nya segala macam. Pokoknya keren. Nah, O2 itu brand yang mahal. Cukup mahal ya. Jadi di atasnya ini dia, di atasnya Nokia. Zaman Nokia berjaya. Tetapi O2 ini sebenarnya diproduksi oleh sebuah pabrik di Cina. Namanya HTC. HTC ini HTC ya. HTC mungkin Anda pernah dengar. Dulu saya pernah kedengaran tuh pabrik handphone itu. Nah, HTC Pak. HTC dari Taiwan. Oh, dari Taiwan ya? Iya, dia beli O2 Pak. Jadi dia bisnisnya O2 dibeli sama dia. Sama kayak IBM, Lenovo beli IBM Pak. Iya. Ya, itu. HTC Taiwan. Jadi dulu HTC ini suppliernya O2. Betul. Maksudnya yang bikin handphonenya. Saya tahu banget karena gini, dulu itu kan saya suka menjelajah, searching segala macam ya. Jadi dulu petualangan saya itu zaman tahun 2006 pada saat e-commerce ini lagi Alibaba ini lagi rintisan. Itu luar biasa barang-barang Cina itu. Jadi saya tahu misalnya pembuat O2 itu HTC. Jadi saya cari searching beli HTC. Nah itu belinya itu supplier gelap di Indonesia kan karena belum ada distributor resmi apa-apa gitu. Ada orang dari Batam menawarkan di internet HTC. Keren. Dan barangnya sama seperti O2, cuma harganya sepertiga setengahnya gitu. Waktu itu lagi musim HP CDMA yang kayak Nokia komunikator. Nanti kita lihat. Lama-lama si HTC ini berkembang sendiri, bahkan memakan O2-nya. Jadi karena apa? Karena si HTC ini kemudian bekerja sama dengan China Mobile. Jadi Telkomnya Cina itu China Mobile, Telkomselnya Cina ya, itu bekerja sama kemudian
Nah itu sempat jaya banget, 2008 ke sini itu jaya sekali. Tapi kemudian diredup oleh Xiaomi, oleh Huawei, itu sampai tahun 2020 ini udah nggak memproduksi handphone lagi, guys. Tapi ceritanya adalah ketika dia memakan ininya, apa yang disuplainya, gitu, si HTC ini. Saya dulu petualangan saya itu sempat kayak gini ya, misalnya dulu saya pernah hobi golf ya, sampai sekarang masih sedikit. Jadi misalnya saya tahu driver TaylorMade kalau beli di Jakarta itu 3 juta kan. Saya cari di Alibaba kepalanya doang. Karena apa? Karena orang yang pegolf yang handal ya, yang itu apa handicapnya sudah mulai rendah, dia itu nggak pernah pakai klub itu, golf club itu asli gitu, pasti dia itu fitting, jadi si shaftnya itu diganti. Jadi percuma kita beli klub golf yang komplit. Nah saya cari misalnya, ternyata ada pemasok TaylorMade tuh merek Adidas ya, pemasok headnya doang. Jadi saya beli headnya doang TaylorMade, itu asli dengan harga yang misalnya kalau di Jakarta itu kan waktu itu harganya 3 juta ya, yang set komplit dari itu. Saya beli headnya doang cuma 700.000, 800.000. Begitu datang saya kaget, itu barang asli. Jadi gini ceritanya, si pemasok dari Cina ini misalnya dia itu pemasok dari TaylorMade Amerika ya. Si TaylorMade pesen misalnya 10.000 pieces, sama dia dibikin 20.000. Nah, yang 10.000-nya lagi sama dia dijual apa itu ketengan. Jadi dia kan nggak mungkin melanggar ini ya, kontrak kalau misalnya dia jual ini lengkap. Jadi dia jual kepalanya doang. Itu dia. Dan untuk misalnya impor waktu itu jauh lebih mudah pakai headnya doang kan. Karena kan kepalanya doang tuh cuma segede ini kan. Gitu. Tapi kalau pakai shaftnya kan ada tongkatnya panjang gitu, bisa 1,5 meter kan gitu. Jadi saya waktu itu suka beli gitu, saya beli headnya asli dari Cina, dari Alibaba.com. Cuma kadang waktu itu kita gambling, kadang-kadang ketemu supplier palsu, barangnya juga nggak terlalu asli. Saya tahu sih yang asli sama yang palsu. Tapi apa ya, experience kayak gitu tuh satisfying. Maksudnya kita ketemu barang asli dengan ini, dengan ada serial number, tapi harganya itu murah banget. Harganya murah banget. Yang kedua, toh pada akhirnya ketika datang di Indonesia, itu si shaftnya itu kita pasang sendiri, kita bawa ke toko ini. Jadi sebenarnya sih udah lebih murah, yang kedua lebih baik kan. Jadi itu ya. Nah itu cerita-cerita kayak gitu. Nah saya juga termasuk begitu. Dulu saya ngeburu HTC versi O2 itu sampai ke Batam gitu. Ada orang pasang, nah itu saya beli ternyata ketipu. Orangnya hilang. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi experience itu ya waktu itu sih ya ini aja coba-coba. Nah jadi proses pasok memasok antara Cina dan Barat ini kan terjadi itu. Jadi kebanyakan produk Barat sebenarnya diproduksinya di Cina. Sebagian besar ya. Bahkan nah cuman kan bagaimana melakukan ikatannya itu. Nah dalam kasus ini HTC malah memakan yang dipasok. Tapi sekarang HTC-nya sendiri oleh. Nah yang ketiga, kasus yang ketiga adalah di mana si pemasok sama yang dipasok justru kemudian akhirnya kawin dan bekerja sama. Ini ceritanya sama masih dalam bidang golf, itu namanya Dunlop Golf ya. Jadi Dunlop ini kan perusahaan ban.
karet. Bola golf kan dari karet. Mulainya adalah Dunlop itu bikin pabrik di Jepang. Lama-lama Dunlop ini mengembangkan divisi golfnya. Nah, kemudian dibuatnya juga kebanyakan di Jepang. Jadi Dunlop Golf di Jepang itu 60% punya Dunlop Amerika, 40% misalnya di Jepang. Tapi orang Jepang ini kan karakter golfnya itu beda sama orang Amerika. Orang Amerika kan posturnya tinggi sekali. Kalau klub-klub golf di Jepang itu, maksudnya stick-stick golf di Jepang itu, dia lebih lentur, lebih pendek, lebih dibuatnya tuh dengan complicated lah. Tapi hasilnya bagus gitu ya. Makanya kan stick golf di Jepang itu terkenal mahal. Nah, lama-lama si mitra Jepangnya itu melakukan riset sendiri, mengembangkan merek sendiri, tapi tetap memelihara kemitraan dengan Dunlop. Gitu. Sehingga ketika Dunlop Golf itu menjadi apa namanya ya? Cleveland atau apa? Sorry, nanti ada. Nah, merek Amerikanya gitu. Nah, kemudian si pabrik di Jepang ini bikin merek Jepangnya. Tapi mereka tetap mitra. Jadi misalnya kalau yang Jepangnya ini namanya Sisio ya, XXIO. Nanti ada saya liatin videonya. Itu khas Jepang gitu. Jadi peralatan golfnya khas Jepang. Ciri khas Jepang, enak dipakai untuk orang-orang Asia ya. Gitu. Mahal harganya gitu. Tetapi orang Amerikanya tetap punya saham gitu. Jadi kalau ini yang terjadi si Amerika sama Jepang ini malah kayak kawin. Jadi si pabrikan asli sama si pemasok ini bekerja sama, kemudian sinergi terus gitu. Nggak ada yang dizalimi. Kalau Apple itu dia menzalimi Cina-nya, kalau HTC itu Cina-nya menzalimi yang dipasok, sementara kalau ini malah kerjasama. Ini 3 contoh kalau menurut saya adalah kontras di mana proses pasok memasok ini menjadi case ya, menjadi case. Nah ini mungkin saya coba tayangkan ya. Ini pakai Google Meet nih kerugiannya ini. Nah lihat, nah ya sekalian saya harus, jadi hasil searching saya nggak begitu bisa dipakai. Saya ini dulu ya. Jadi saya punya akun Google ini 2, akun Google Taskia sama Google. Nah kalau apa? Kalau e-learning kan di Google Taskia. Kalau dulu ya, Apple Factory in China.
Oke, saya ini kan ya. Udah kelihatan belum? Suyin Electronics employed workers as young as 14 in the interest of keeping up with the ferocious appetite for Apple goods in the West. Apple chided Suyin, but maintained ties for months and even years afterwards. With new allegations like this and a spate of suicides associated with the brand's manufacturing base over the years, we thought it was time we put on our lanyards and take a peek inside an iPhone factory in Suaranya keluar China. nggak? The first and most important thing to understand is that Apple factories in China aren't technically Apple factories at all. Instead, the California tech giant subcontracts its manufacturing out to a firm called Han High Precision Industry Co. Limited, which is much more popularly known as Foxconn Technology Group or simply Foxconn. Foxconn was founded by colourful Taiwanese businessman Terry Gu, who has been playfully dubbed the Donald Trump of Taiwan and is reportedly worth somewhere north of $5 billion. Foxconn is the biggest employer in China, with some 1.3 million members of staff on the books in 2018. Oh. It manufactures consumer Staffnya electronics for a variety 1,3 of juta companies, orang. from Samsung to Dell to HP, but is most famous for manufacturing Apple products, and most notably the iPhone. Fully half of all the world's iPhones, many hundreds of millions, are manufactured at a sprawling Foxconn facility on the outskirts of Zhengzhou. Zhengzhou is a city of around 9.5 million people in Hunan province, historically a poverty-stricken province of the People's Republic. Locals often refer to the Zhengzhou Foxconn plant as iPhone City, and that's a pretty fair description. At peak times, some 350,000 staff work there, most living in dormitories on site. During the build-up to a big new iPhone release, the plant can produce as many as 500,000 units a day. That's nearly 350 every minute. Around the factory, supporting businesses such as restaurants, massage parlors, and shoe shops have sprung up to support the mammoth workforce. Inside the Zhengzhou factory, which is dedicated to the final stage of iPhone assembly, some 400 discrete tasks are broken down and carried out by its army of workers. Most employees will perform one task repeatedly over and over again, day after day. This could be as interesting as soldering or as dull as fitting a single screw into the back of the devices, again and again and again. So how do they recruit? Back in 2017, a student at NYU called Dejian Zeng went undercover for 6 months at the Zhengzhou plant to investigate the labor situation. According to Zeng's report, all he had to do to get hired was join a queue of eager applicants outside the factory. Zeng was asked for his identification and retired to recite the English alphabet as it was in common use in the factory. Then he was in. Zeng worked on an assembly line with around 200 other recruits, monotonously assembling many hundreds of devices per shift. He said the work was boring and tiring, but didn't report any specific abuses across the grueling 6-day week, aside from a supervisor yelling every now and then. His main complaint was that the overtime was presented as voluntary, but was very clearly mandatory on pain of being fired. It's been reported elsewhere that the Chinese government itself, keen to keep this lucrative business running smoothly, steps in to help with a never-ending recruitment drive. During peak summer months, in the build-up to the traditional autumn iPhone release date, a speaker is said to stand at the Zhengzhou factory gates, yelling out for workers who are optimistic and diligent. Hunan province even reportedly sets quotas for the numbers of workers that villages and cities should provide to keep the factory ticking over efficiently and effectively. The gender balance on the factory floor is said to be roughly equal, and the typical age of a factory worker is between 18 and 25, though interns are frequently as young as 16. And while underage workers have been found in Apple's supply chain, nearly a dozen 15-year-old children were discovered to be working across 3 factories according to one report. There are no reports that Foxconn's Zhengzhou facility was directly involved. Worker conditions in Zhengzhou, while not as brutal as sweatshops, do seem extraordinary to Western eyes. Factory workers stay close by the plant in dorm buildings up to 12 stories high, with 8 workers sharing a room, sometimes with only 1 bathroom per floor shared by as many as 200 people. US-based pressure group China Labor Watch discovered during undercover investigations that workers are actively forbidden from resigning their posts during busy peak times, but conceded that the most egregious allegations of brutality and bullying made by others Pak, suaranya masih mute, Pak. Oke. Ya, soalnya saya berisik. Kita sharing yang lain. Kita lihat kontras bagaimana headquarters Apple yang harganya $5 miliar dan bagaimana gaya hidup dari para pegawai Apple yang sangat kontras dengan pemasok Foxconn tadi ya. Make your wishes come Sudah true. kelihatan ya?
kamu nomor 1, belanja di Blibli, kirimnya cepat, download sekarang. What looks like a giant spaceship parked in the lush flats of Cupertino, California, is actually tech giant Apple's new HQ. Fittingly named the Apple Park, this stunning architecture sprawls across 176 acres of land and might just be one of the most stunning campuses in the world. Despite its incredibly futuristic looks, the Apple Park has been a long time in the making, with Steve Jobs first announcing the project way back in 2006. It took 8 long years of planning, proposals and permit applications. But by 2014, construction was well underway, and by 2017, the vast Apple workforce was already starting to move in. The massive ring-shaped building is now an iconic symbol of the Apple brand and is a fantastic testament to the company's dedication to effortless design, sustainability and the future of technology. It was originally estimated that the campus would cost just $500 million to put together. However, the land alone cost $160 million, and the costs quickly started to overrun. By 2011, the budget in place had multiplied to a little under $3 billion, and when it was all said and done, Apple were looking at a bill closer to $5. A $5 billion build is a big sum of money for any company to justify. Any company except Apple, that is, who's currently worth $2 trillion and is estimated to profit around $60 billion by the end of this year alone. So where was all that money spent, and what makes the Apple Park so incredible? For starters, the campus is made up of multiple buildings. However, 80% of the land is still considered to be green space. Apple and the designers put a lot of effort into making the park fit seamlessly into nature, planting over 9,000. Oke, ini sekilas saja. Jadi kita bisa ngelihat ya, Apple dengan penjualan $60 miliar setahun, itu dia ya bisa ngebangun kantor pusat senilai $5 miliar kan. Nah, $5 miliar itu kira-kira 70 triliun rupiah ya. 70 triliun rupiah gitu. Luar biasa ya. Tapi kontas karena dia punya supplier dari Foxconn Cina. Si pegawai Foxconn itu kayak gitu. Nah ini contoh yang bagus dari Sixen. Sixen ini jadi Dunlop Golf itu sekarang namanya Sixen. Sixen ini merek Amerikanya, merek Jepang namanya Shisho. Perusahaan beda lagi, tapi sebenarnya mereka itu dari perusahaan yang sama. Asal usulnya dari Dunlop. Dunlop perusahaan Amerika. Kerjasama sama Jepang, Jepang ngembangin juga sendiri, akhirnya mereka bekerja sama. Ini contoh yang mungkin cukup ideal ya. Ever wondered how a golf club is made? Well, here on Golfing World, we've been given exclusive access to the Dunlop Golf Club Corporation, SRI Sports' manufacturing plant and home of the new Zexio 7. The factory is based almost 900 kilometers south of Japan's capital city, Tokyo, on the south island of Kyushu. Situated within the region of Miyazaki, Miyakinoyo City has a population of just 170,000 and is best known for its agricultural farming, especially rice. It's in this location that the Sumitomo Group have 2 of their manufacturing plants. Established in the tire industry since 1909, the company is most famous for its work with Dunlop and Goodyear. However, right next door is the Dunlop Golf Club Corporation. Nah, saya mau stop dulu di sini ya. Pak, mohon maaf ini Pak. 1909, the company is most famous for its work with Dunlop and Goodyear. However, right next door is the... Pak, saya mau tanya di... Nggak kelihatan ya? Kelihatan kok Pak. Oke. Cuma tadi saya agak ketinggalan judul apa namanya awalnya ini skop bahasannya apa ya Pak? Sixen.
Jadi Bukan. gini, manufacturing system. Garis Jadi gini, besarnya. kalau ini adalah contoh kerjasama yang mutual, ngerti nggak? Jadi dulu ini adalah Goodyear. Tahu kan Goodyear kan? Goodyear ini di Indonesia aja ada kan, pabriknya di Bogor, pabrik ban. Nama Dunlop ya. Kemudian dia salah satu mereknya Dunlop, gitu. Nah si Dunlop ini bikin divisi golf, namanya Dunlop Golf. Kemudian manufacturingnya oleh orang Jepang. Jadi si Jepang ini bikin peralatan golf untuk Dunlop dulunya. Tapi lama-lama orang Jepang itu malah lebih maniak golf daripada orang Amerika. Tetapi mereka mengembangkan style sendiri. Jadi style dari speknya peralatan golf Jepang ini agak sedikit berbeda dengan Amerika. Nah, kemudian pabrik ini itu sepertinya terus-menerus mengembangkan. Nah, si Amerika sama Jepangnya ini kerjasama, terus berkembang. Nah, untuk pasar Amerika, nama brandnya namanya Srixon. Tapi kalau untuk pasar Jepang dan Asia, brandnya adalah Xixio, XXIO. Ini, jadi kita lihat di sini ya. Ini udah kelihatan videonya. Golf Club Corporation, and it's here that they make the 3 subsidiaries of the SRI Sports brand. Cleveland Golf, Srixon. Dunlop Golf Club has been established for 22 years. Our manufacturing structure consists of producing approximately 60% Zexiao clubs. The others we make here are Srixon and Cleveland Golf. These are the brands that we are currently manufacturing. 1.5 million shafts are manufactured here each year, which equates to producing over 6,000 clubs every day, of which 85% are sold within Japan. And if you take into account that they have zero emission status, zero waste, and a 0% failure rate, those statistics are just mind-blowing. We try to make each golf club and every golf shaft the same quality, and to minimize any difference between them. We always aim to deliver to our customers the highest quality products, because in the factory we manufacture many golf clubs and golf shafts, but for every customer, theirs will be the most important one. We are using the facilities we developed ourselves. Another thing we developed is our automatic controlling system. We manufacture our products using these facilities, which are state-of-the-art, and that is why we can offer products of such high quality. It's this attention to detail and the quality it guarantees that's made Zexio the #1 selling brand in Japan. The new 7th edition is explained by Koji Tanaka, Department Chief of Manufacturing Technology. The first procedure is to inspect the head of the clubs. They check the heads for flaws one by one using the naked eye. The checked product is going this side, and these heads will become the new Zexiao 7 golf clubs. Here, they are inspecting the head of the woods. There are details that the human eye can't check, so they also use the automatic inspection computer to check the loft angle and score lines. But we will always check using the human eye as well. The next process is to put the badge onto the head, and this badge is manually put on, one by one. This procedure is to put the ferrule, the small ring-shaped object, onto the shaft. We use another part of the machinery to do that. Oke, itu dulu ya. Nah, ini saya mau jadi
Oke, itu dulu deh ya. Nah, jadi dalam kenyataannya proses pasok memasok ini kemudian terjadi persaingan, sehingga kemudian ada perusahaan yang mengakuisisi pemasoknya dan mengakuisisi ke bawah, gitu, berkembang ke bawah. Gitu. Ada yang kemudian malah melepas sesuatu yang dari dalam itu dilepas. Misalnya sekarang dalam restrukturisasi BUMN ya, itu training center PTP itu ada training center dulu setiap PTP itu. Sekarang training center itu dipusatkan di satu di Jogja. Jadi mereka sekarang nggak punya training center, jadi cost-nya dikurangi. Kemudian malah sekarang PTP itu dijadikan induk ya, jadi PT PN 3. Padahal ada 14 PTP di seluruh Indonesia dengan luas 1 juta hektar ya. 1 juta hektar itu ya seluas lebih dari 10 kali kan ya. Nah jadi kalau misalnya sekali untuk memahami dinamika dari make or buy tadi. Jadi dalam vertical ini, boundary ini, saya ini ya, desain sekarang. Udah kelihatan ya? Jadi di bagian vertical boundary ini ada yang disebut sebagai vertical chain. The act of starting acquisition raw material, finishing the distribution, and sale of finished goods and services. Nah, itulah kenapa Coca-Cola itu di Indonesia ada Coca-Cola amatil, gitu. Saya nggak tahu, lupa ya, mana yang perusahaan distribusi, mana yang perusahaan bikin Coca-Cola. Karena apa sih sebenarnya? Karena yang paling hebat dari Coca-Cola itu apa? Distribusinya. Coca-Cola itu mudah dibuat kok. Bahkan ada perusahaan Inggris bikin kan, itu harganya lebih murah kan. Jadi kalau Coca-Cola itu mungkin satu botolnya 1,5 liter, dia itu bikin 2 liter kan. Rasanya juga nggak beda-beda jauh amat. Cuma nggak ada yang bisa ngalahin distribusinya Coca-Cola gitu kan. Apalagi yang botolan itu sampai ke gunung-gunung ada. Gitu. Big Cola itu kan rasanya masa bawah ya. Cuma kan dia nggak ada di gunung kan gitu. Tapi kalau kita naik gunung, yang suka naik gunung dulu, Anda nongkrong di warung di gunung, di atas gunung, itu ada Coca-Cola botolan. Jadi bagaimana distribusi Coca-Cola itu sampai ke kampung-kampung, ya kan? Kan itu kan isinya dituang, nanti botolnya itu kan, botolnya nanti diisi ulang kan gitu. Jadi dia itu sudah punya jaringan lama di Indonesia, bahkan sejak zaman Belanda, jaringan itu, pembotolan itu, distribusinya, kan gitu. Jadi dari bahkan katanya lebih mahal distribusinya daripada isi Coca-Colanya ya, yang kita bayar itu. That's why kalau dia B2B misalnya dijualnya di KFC ya, itu si KFC-nya itu untung besar karena misalnya satu botol Coca-Cola itu katakanlah harganya berapa sih sekarang? 4.000 lah ya. 4.000. Itu Coca-Colanya doang itu cuma 1.000 perak. Nah si KFC bisa berbagi kan. Jadi mungkin katakanlah si Coca-Cola memasok KFC mungkin katakanlah 1.500 gitu, KFC bisa jual 3.500 atau 3.000 perak atau bahkan 2,5. Konsumen merasa karena dibanding kan, dibanding itu jadi murah, padahal dia udah untuk besar.
Kenapa? Karena kalau bundling begitu di KFC kan nggak ada biaya distribusi, kayak nggak ada biaya pembotolan, iya nggak? Cuma memang sekarang kan konsumen bergeser ya, udah jarang sekarang kita minum Coca-Cola pakai botol kaca kan. Sekarang udah botol plastik, kemudian yang kemasan itu. Jadi memang bergeser juga. Tapi saya nggak tahu bagaimana perusahaan distribusi itu berjalan ya. Nah, ini adalah contoh di mana konsep vertical chain ini berlaku. Jadi pemasok itu bisa jadi bisnis sendiri. Distribusi juga sama. Jadi pemasok di atas, di bawah itu adalah distribusi. Sama kayak Bogasari kemudian Indofood ya. Indofood itu di bawahnya kan ada distribusi, namanya Indomarko. Kemudian Indomarko mendirikan Indomaret, ngerti nggak? Jadi vertical chain ini luar biasa, membuat perusahaan itu jadi efisien ya. Nah, jadi ini yang mau saya jelaskan tentang vertical boundary ini pentingnya di sini, ya. Keterkaitan vertikal ini ya mungkin juga harus disadari misalnya oleh teman-teman 212 ya, Koperasi 212. Dia nggak punya vertical chain, nggak punya grosirnya, macam-macam. Akhirnya kan ya semua perjuangan ya. Tapi itu intinya. Gitu. Ya mudah-mudahan pelan-pelan nanti 212 punya. Tapi kalau Indomaret itu punya. Dia punya Indomarko yang menjadi gudang dari Indomaret. Alfamart bagaimana ada? Jadi Alfamart itu dulu pemiliknya, bukan pemilik dulu, sekarang ya. Jadi pemilik Sampurna itu dulu punya distribusi juga, ya kan? Rokok Sampurna itu. Begitu pabrik rokoknya dijual ke apa itu? Siapa yang beli pabrik rokok Sampurna? Philip Morris. Philip Morris, perusahaan distribusinya nggak dijual, nggak masuk. Nah, distribusinya itu lebih berfungsi untuk mengembangkan Alfa. Jadi ya, ini itu jadi perusahaan distribusi apa gitu, mengembangin Alfa. Jadi begitu dapat duit dari jual pabrik rokok, dia langsung invest banyak Alfamart. Saya pernah kerjasama, saya dulu pernah mengembangkan warung-warung waktu Indonesia krisis. Dulu kerjasama saya datang ke kantor pusatnya. Itu dulu masih 400, sekarang sudah 20.000 lebih kan. 400 biji doang. Nah, begitu perusahaan rokoknya dijual, mereka kemudian invest di Alfamart. Karena mereka sudah punya distribusi rokok itu. Nah, ini bagaimana pengembangan vertikal sebuah perusahaan. Ya. Intinya itu. Nah, ini memang nggak terlalu banyak teori, banyak praktek yang harus kita elaborasi. Makanya nanti sebentar kita coba identify ya. Kemudian market firm. Market firm itu adalah spesialis in the market. Misalnya gini loh. Saya ini punya laptop HP, ya, punya laptop HP. Speaker dari laptop saya itu mereknya Harman Kardon, ya. Jadi si Harman Kardon itu kan pabrikan speaker, ngerti nggak? Harman Kardon itu adalah market firm. Jadi dia spesialis bikin speaker yang kualitas tinggi, harganya murah. Sehingga daripada HP atau pabrik laptop lain, kalau pengen punya sound yang bagus dengan harga yang murah, apa? Tempelin aja Harman Kardon di sini. Itu yang disebut sebagai market firm. Jadi sebuah perusahaan, dia itu spesialis. Sehingga dia efisien banget memasok
yang lain-lain. Bisa dipahami ya? Market firm itu. Nah ini kayak ACS. ACS itu market firm, dia melayani Singapore Airlines, dia melayani Batik Air, bukan Lion Air kan? Lion Air mah kan dikasihnya cuma gua doang, iya kan? Tapi ACS itu kan catering kan gitu. Jadi Garuda, kita kan dapat makan tuh kalau naik Garuda, naik Batik, naik Singapore Airlines. Nah itu yang masuk kalau di Jakarta kemungkinan ACS. Jadi si catering service ini melayani perusahaan lain supaya apa? Supaya dia spesialis. Jadi harganya jadi efisien. Ya. Jadi market firm ini sama memakai prinsip horizontal boundaries, terutama skala ekonomi dan learning curve, untuk keunggulan dari sisi vertikal, gitu loh. Nah, satu hal yang paling penting dalam strategi itu adalah kita ini mau bikin sendiri atau mau beli sih. Nah, kayak O2, keputusan beli itu memakan dia, karena ketika dia mengembangkan handphone, speknya dikasih ke Cina, Cina yang bikin, akhirnya perusahaan Cina itu makan dia karena kan dijual sendiri segala macam. Sementara dia mungkin nggak terlalu kuat ya, gitu. Beda dengan Apple, perusahaan Cinanya kan nggak bisa bikin. Sebenarnya sih aslinya banyak, kalau di Cina mah katanya teman saya yang ke sana banyak yang sekualitas iPhone, mereknya itu Cina, harganya itu ya murah banget, cuman dia nggak dimarketkan keluar Cina kan. Jadi banyak orang Cina yang sebenarnya ini tuh iPhone gitu, cuman ini ya kayak gitu-gitu deh. Jadi make or buy decision ini tolong dibaca ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Nah nanti ini persoalannya adalah soal kontrak. Jadi ini penting. Nah saya ingin supaya, karena ini agak delicate ya, agak delicate. Jadi saya mau ini dulu, mau memberikan assignment dulu, jadi tolong Anda bisa search di YouTube ya. Saya sharing di sini ya. Oke, saya sharing di sini nih tabnya. Nah, sudah kelihatan ya? Jadi gini, make or buy ini ada pertimbangan perspektifnya macam-macam. Ada dari sisi accounting, ada dari sisi macam-macam. Tapi ini ada ya. Tapi in this context ini dari sisi strateginya. Ya. Cuma maksud saya termasuk juga konteks ini adalah udah kelihatan ya, outsourcing itu adalah masuk dalam make or buy decision. Outsourcing ya. Oke.
Nah, saya ingin Anda mensummary barang 2 video di YouTube yang durasinya minimal 3 menit. Working group deh. Ini kan kelas ini ada sekitar 20-an ya. Jadi kalau bekerja 4 orang, ada 5 grup ya. Ada 5 grup. Coba Anda summary tentang make or buy decision ini. Tapi dalam angle yang cocok dengan buku kita. Karena make or buy ini ada perspektif accounting, ya kan? Kalau ini adalah perspektif strategi. Jadi dari sisi strategi kita ini mending bikin atau kita mending beli dari pemasok. Nah ini adalah sebuah keputusan yang penting. Ya. Nah misalnya gini, kalau HP kenapa dia tidak terganggu beli Harman Kardon? Karena Harman Kardon itu jauh untuk bisa memproduksi sendiri kan. Laptop gitu. Jadi kan itu komponennya aja dianterin, kemudian itu jadi brand. Tapi kalau kayak O2, semuanya dibikin. Semuanya dibikin di Cina, akhirnya Cinanya ngerasa pinter, akhirnya dia bikin sendiri, bahkan perusahaan yang merintisnya dimakan juga sama dia. Gitu. Beda dengan Apple, nggak tahu gimana kan, makanya Anda telisik di dalam mekanisme kontrak mereka, si Foxconn itu mati kutu lah, nggak mungkin menjadi sebuah perusahaan handphone, ya. Nah, si Apple kan sebenarnya punya pengalaman pahit dulu, supplier dari layarnya itu kan Samsung. Si Samsung kemudian belajar membuat layar sentuh, kemudian dia berkolaborasi dengan Google, dengan Android kan, paham nggak? Gitu. Cuma mungkin Apple sudah belajar tuh gimana ngikatnya si Foxconn ini, sehingga tidak jadi Samsung kedua. Ini kan pertarungan hukumnya masih jalan sampai sekarang. Makanya tadi mekanisme kontrak tadi tolong dibaca juga di bukunya, ya. Jadi kaitkan ke situ, bahasnya dikaitkan dengan buku ya. Bisa dipahami nggak? Nanti next week saya akan lihat Anda presentasi, kemudian nanti kita masuk. Ini adalah sebuah knowledge yang complicated, knowledge yang menarik sekaligus. Makanya saya tadi bandingkan kontras ya. Jadi ada yang model kolaborasi antara pemasok dengan prinsipal, ada yang pemasok memakan prinsipal, ada yang prinsipal menganiaya pemasok, ada juga kan gitu ya. Nah ini model-model ini bisa terjadi dengan pola yang unlimited kan. Toyota Indonesia misalnya sangat menguasai pemerintahan di Indonesia. Jadi nggak ada menteri perindustrian di Indonesia itu yang tidak di-endorse oleh Jepang. Dalam hal ini Toyota. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu mesti ada orang Astra. Anda nggak baru tahu kan? Tapi itu yang terjadi. Jadi menteri perindustrian kita itu sangat boleh jadi nanti itu jadi dubes Jepang. Itu yang Lutfi ya, kemudian balik lagi jadi menteri perdagangan di kabinet Jokowi. Jadi memang bahkan sebegitu kentalnya urusan ini nih, urusan bagaimana politikan dalam konteks itu. Nah sekarang Astra merambah ke jalan tol, karena kebijakan jalan tol itu mendukung pengembangan mobil. Ya. Nah sementara Toyota sendiri kan nggak terlalu mendukung buat mobil listrik. Hyundai malah lebih maju. Toyota itu nggak terlalu. Jadi
politiknya makanya tinggi banget. Indonesia mau ngembangin kereta, dijegal-jegal sama Jepang. Jadi itu contoh ya. Jadi ini adalah ilmu yang luas, kompleks, tapi menarik untuk dipelajari. Konteks vertical integration ini sampai meluas kemana-mana sebenarnya, kalau mau kita perluas ya. Tapi saya kira kita mulai dari contoh-contoh real yang menarik, yang ini segala macam, nanti Anda present supaya Anda paham ya. Jadi buat working group 4 orang, bikin analisis terhadap mungkin 2 atau 3 video, bikin pembahasan terhadap video itu dengan modal buku kita, soal make buy segala macam itu yang terkait itu ya. Dan Anda boleh aspek yang lain, pokoknya nyentuh buku itu, misalnya soal vertical chain, boleh juga. Mungkin ada video-video menarik bisa. Nah, pokoknya Anda buka buku vertical boundary, nanti Anda kira-kira ada video yang nyambung dengan topik itu, buat saya is okay. Anda mau presentasi, nanti presentasikan videonya, kemudian summary Anda analisis video itu. Kira-kira itu ya. Karena begini, kalau kita ngikutin ilmu sekarang, video itu dalam 1 menit keluar ribuan kan, sementara buku kan. Jadi justru contoh-contoh dari ilmu yang kita pelajari lebih banyak ada di YouTube. Bahkan banyak hampir 90% pelajaran di kuliah itu ada di YouTube, ada online. Jadi daripada Anda belajar ekonometri di kelas di Taskia gitu, buka aja kelas ekonometri kelas dunia, ada semua kan. Cuma kan nah kalau ilmu-ilmu seperti itu kan ya nggak terlalu matters lah ya. Tapi kalau ilmu tentang strategi, kalau kita nggak open terhadap sumber-sumber di YouTube misalnya, itu kita jadi kelas kita jadi kering, ilmu kita jadi nggak nyentuh bumi kan gitu. Jadi baca textbooknya kan ekonomi banget gitu. Oke, saya kira itu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas kita obrolin di grup WA ya. Di grup WA kita ada 20 yang hadir. lima grup ya? 5 grup ya? Iya, 5 grup lah. 5 grup. Ada ulas aja yang kaitan sama vertical boundary, kemudian ada present. Mau make or buy decision, mau vertical chain, mau market firm, silahkan. Pokoknya dalam batasan vertical boundary. Ini menarik banget kalau kita jadikan diskusi. Yang contoh saya aja itu tadi, 3 contoh ekstrim itu menunjukkan bahwa dinamika di dalam konteks pasokan dan pemasok ini, pemasok dan prinsipal ini juga nggak sederhana ya. Tapi yang manis itu Jepang ya, yang manis itu Srixon itu contoh yang manis gitu. Jadi Dunlop dia bikin golf club di Jepang, kemudian si Jepangnya ngembangin, dia menyempurnakan juga. Jadi Srixon ini lebih baik. Jadi dia itu karakternya, jadi kayak karakter Asia sama Eropa disatukan, karena kan pikiran-pikiran Jepangnya masuk. Sekarang ini dalam peralatan golf justru pemikiran dari Asia itu yang diadopsi ya. Karena apa? Lebih mudah dipakai, lebih enak dipakai, gitu. Yang dikembangkan oleh orang Jepang.
Walaupun mungkin kalau orang Amerika kan lebih kaku, lebih ini. Kalau stick golf Jepang itu lebih lentur, lebih jauh. Gitu. Buat orang Asia lebih cocok. Dan yang lain-lain. Jadi itu mungkin dinamika yang sehat antara prinsipal sama pemasok, sehingga kemudian lahir produk baru, saling menyempurnakan, mereka bekerja sama. Untuk Amerika mereka bikin set, untuk Jepang mereka CCO, padahal pabriknya sama. Gitu. Jadi biasa, bahkan mereka kerjasama lagi dengan merek lain namanya Cleveland ya, yang lebih internasional. Jadi that's reality. Jadi ada kerjasama yang sehat, ada kerjasama yang menzolimi itu seperti Apple, gitu kan. Ada kerjasama yang dizolimi ya, contohnya yaitu tadi HTC. Nah ini masing-masing menjadi ikon ya, contoh. Tapi kan dalam kenyataannya nih terus-menerus terjadi. Dalam kenyataannya kita ini banyak yang maklun. Ekspor Jawa Barat misalnya itu kebanyakan adalah otomotif dan spare part otomotif. Pak, ada tambahan dikit nih Pak. Iya, silakan. Tahun 2010 itu Toyota membeli saham Tesla Pak. Terus mereka kerjasama. Nah, Toyota itu teknologi Tesla itu jadi berbasis mobil listrik Toyota pertama, Pak. Namun 4 tahun kemudian Toyota menghentikan kerjasama dan menjual saham Tesla. Nah, jadi sekarang mereka partner. Jadi sebenarnya yang support teknologinya Tesla itu ya mobil Toyota tadinya, Pak. Sebenarnya Toyota ya? Iya, Toyota. Jadi tahun 2010 tuh Pak, tahun 2010. Nah sebenarnya Pak, yang lucunya saya kadang-kadang suka amazed gitu Pak ya. Kan Indonesia ini merupakan kayak India Pak ya. Jadi Indonesia, Cina, India, geopolitik, geografinya itu sama-sama memiliki jumlah SDM yang luar biasa, SDM luar biasa. Tapi kenapa kita nggak bisa yang copy paste kayak sekarang kan pusat R&D seluruh perusahaan teknologi itu nggak jauh-jauh Pak, di Cina satu sama di India. Nah, kayaknya ada grand design by design. Kenapa Indonesia ini nggak pernah hal kecil aja Pak, kita itu sampai sekarang nggak bisa punya router. Padahal kita dulu kan ada PT Inti ya, PT Inti sama PT LAN ya, Pak Harto buat. Nah, kita itu, Pak Harto roadmap-nya itu adalah Indonesia berdikari soal teknologi, Pak. Nah, tapi fakta di lapangan, dulu kan Ericsson ketika masuk di Indonesia, PT Inti yang rakit gitu, Pak ya. Nah, sampai sekarang itu kita nggak pernah bisa menjadi pemain, padahal kita dulu sebagai itunya, Pak, sebagai perakitnya gitu, Pak. PT Batam dulu kan ada Aiwa ya. Saya ingat banget dulu pas zaman saya kecil ada Aiwa, ada di Batam itu dulu Sony dirakit di sana. Second brandnya Sony. Iya. Nah, kenapa kita nggak bisa pakai buat brand sendiri kayak namanya mungkin Gatot Kaca atau apa gitu Pak ya, yang kita copy paste lah gaya ketika mereka punya pabrik di Indonesia gitu Pak. Kenapa nggak sampai seperti itu? Kayaknya kita memang di setting hanya untuk sebagai negara pembeli saja gitu, market saja Pak, tanpa kita bisa berdikari. Apakah kita nggak pernah mungkin punya semangat untuk berdiri sendiri Pak, tapi kayaknya saya lihat memang Indonesia di setting ya udah kita sebagai market saja gitu Pak, nggak boleh kita punya barang sendiri. Saya itu Pak minggu lalu kalau teman-teman mau ketemu, saya ketemu sama ownernya yang punya Timor Pak. Jadi yang punya Timor itu bukan Tommy Soeharto, tapi temannya Tommy Soeharto yang pakai nama Tommy gitu Pak. Jadi dia bilang, saya ketemu sekarang umuran Pak Rahmat beliau Pak, seumuran Pak Rahmat. Jadi dia sekarang main rumah sakit. Dia bilang, kita tuh dulu punya mobil yang luar biasa kata dia. Kita tuh bisa buat apa aja yang sampai sekarang Tesla itu buat. Cuma ya
ada politik yang buat seakan-akan Timor ini punya cendana, padahal pure bukan punya cendana, Pak. Dia memasukkan Tommy Soeharto itu hanya untuk mendapat dana pada saat itu supaya Timor ini berkembang pesat. Cuma politik membuat Timor ini dikait-kaitkan dengan keluarga cendana. Sayang, Pak. Jadi saya dengar ceritanya itu saya sampai miris. Dia bilang yang Bapak tadi bilang, dia bilang ya ini waktu itu saya ketemu sama teman, kata dia ada orang Jepang urun modal supaya Timor ini dibredel supaya Indonesia nggak sampai punya mobil sendiri, mobil nasional sendiri. Itu Pak. Jadi yang Bapak bilang ada orang Jepang seperti itu memang saya mendengarkan langsung Pak dari yang punya Timor asli itu Pak, yang punya Timor asli. Ya, ini memang perlu visi ya. Dan kita pikir, rakyat pikir visi itu ada di Pak Jokowi kan. Makanya SMK itu jadi ikon. Oh ini ada orang yang mungkin bisa ngedobrak nih hal-hal kayak gini. Itu kan sebenarnya SMK itu ikon aja, kemandirian nasional. Harusnya itu kan diimplementasikan lain-lain. Nah visi teknologi dulu mungkin agak keliru ya. Semangatnya luar biasa tapi nggak nyentuh ke bumi. Itu adalah Pak Habibie kan. Dia loncat ke pesawat terbang. Nah itu mungkin kejauhan ya. Seharusnya teknologi yang dikuasai adalah teknologi-teknologi yang sifatnya lebih ke rakyat, teknologi benih, bioteknologi, teknologi yang sifatnya nanti kemudian mengubah jutaan rakyat. Ngerti nggak? Produktivitas. Gitu. Jadi sayang yang menjadi anak emas Pak Harto itu adalah bukan ahli teknologi pertanian misalnya, tapi malah teknologi pesawat. Ya nggak apa-apa, itu memang sejarah nasional. Pak Habibie adalah orang baik, orang luar biasa, orang yang Presiden Indonesia yang sangat ini. Saya kebetulan sekarang dekat dengan keluarga-keluarganya. Ya. Saya aktif juga di ISMI, Yayasan Abdi Bangsa. Dengan segala hormat ya. Menurut saya tempat beliau dulu ketika di zaman Orde Baru kemudian menguasai banyak itu kurang pas lah. Gitu. Jadi memang visi teknologi kita, visi kemandirian kita ini yang belum belum ketemu. Terus Menristek itu kerjanya apa Pak ya? Menristek kemarin kan sebenarnya itu kan persoalannya kan pejabat itu ada yang dia duduk di situ, ada yang duduk membuat perbedaan. Dan ini harus didrive dari pimpinan puncaknya memang. Visi teknologi, visi kemandirian itu. Kita pikir dulu Pak Jokowi itu punya visi kemandirian itu, ya kan, ikonnya SMA. Tapi kan lama-lama beliau terseret masalah-masalah pragmatis, ya urusan KPK aja banyak sekali yang dia lupakan, masalah keadilan, masalah macam-macam. Kemudian akhirnya ujung-ujungnya cuma urusan investor dari Cina sekarang. Kemudian pembangunan ekonomi diterjemahkan menjadi presiden itu adalah menjadi pengawal ekonomi. Padahal kan presiden itu harus ngurusin keadilan, ya kan? Sehingga kemudian keadilan kita tuh centang benang kan. Masa ada orang yang sudah mati, 6 orang dijadikan tersangka. KUHP-nya di mana? Akhirnya Amin Rais datang. Setelah Amin Rais datang, yang dijadikan tersangka sekarang polisi. Gitu. Tapi polisi yang dijadikan tersangka tiba-tiba mati duluan kan. Kan kalau presidennya nggak ngurusin keadilan, yang dia pikir kalau gue jadi presiden ya gue ngurusin ekonomi. Ternyata ekonominya juga nggak keurus. Kenapa? Ya karena ekonomi itu terkait dengan hukum dan keadilan kan.
Jadi ini memang ya rezeki kita begini gitu. Belum nemu, makanya kita doa lah. Belum nemu yang kelasnya itu tahan dengan guncangan dunia. Anda tahu, yang jangankan Presiden Indonesia, Presiden Amerika, urusan globalisasi ini dibunuh kan? Jadi kan baru saja terkuak yang membunuh Kennedy itu siapa? Kepala CIA-nya. Kepala CIA-nya Allen Dulles itu adalah dulu lawyer. Jadi si Allen Dulles kepala FBI. Kakaknya Allen Dulles, siapa gitu? Itu adalah Mensesnek di zaman presiden sebelumnya. Jadi ini anak-anak keluarga kaya yang dulu mereka itu kerja buat Rockefeller. Rockefeller dulu di zaman Belanda menjadi penggali di Papua. Jadi 1936 mereka tuh sudah punya data cadangan emas terbesar di dunia itu ada di Papua, Freeport itu. Gitu. Ya kan? Nah, sampai kemudian karena si Kennedy ini akrab sama Soekarno, kebijakan-kebijakan sama Indonesia itu soft. Si Allen Dulles sama Kennedy kemudian berbeda pendapat soal perlakuannya terhadap Indonesia. Kan Bung Karno itu elegan banget, flamboyan banget, dansa-dansa sama si Jackie Kennedy segala macam kan gitu kan. Soft. Sehingga kemudian CIA membunuh Kennedy, kan terbuka saya. Kemudian menginisiasi penggulingan Soekarno. Tapi kan yang dipakai tentu saja ya belahan Indonesia. Jadi kayak gitu. Nah sekarang Anda tahu Freeport menguasai Indonesia sampai. Nah yang sedih kan ketua DPR malah minta saham Freeport kan. Setia Novanto. Ketua DPR itu orang nomor 2 kan. Kan kalau presiden dan wapres kan satu paket. Setelahnya itu apa? Ketua DPR. Ketua DPR-nya malah minta saham Freeport, bukannya memperjuangkan hak rakyat kan gitu. Nah, Jokowi sebenarnya ada bagusnya, dia bikin tim segala macam, tapi itu tekanannya men. Ibaratnya jangankan Jokowi, Presiden Amerika aja bisa mati besok kalau nggak ganggu urusan begituan. Jadi ini ada mafia yang globalis Pak ya. Terus gimana Pak kalau kita misalnya berat dong Pak kalau kita ya apalagi kita Pak ya misalnya ya Pak Dedi nanti jadi anggota dewan, Pak Alfian Pak Ivan jadi anggota dewan bersuara lantang nanti Allah naikkan istiqomah ya kemudian bisa ibaratnya dia menangkal hegemoni oligarki ini. Jadi oligarki dunia ini yang bikin kacau. Kennedy adalah salah satu keluarga yang berkuasa di Amerika sejak lama, ya kan? Adiknya jadi jaksa agung, kakaknya jadi presiden, itu aja bisa di. Nah, kaitan oligarki itu begitu. Nah sekarang ini urusan kemandirian ya, Freeport aja belum selesai guys. Nggak tahu gimana dulu skemanya. Gimana ini beli sahamnya segala macam ya kan gitu. Posisi Pak Jokowi mungkin malah lebih bagus dibandingkan sikap Pak Harto dan presiden yang lain gitu. Kalau Pak SBY kan posisinya ke Amerika itu, Amerika adalah tanah air kedua saya. Saya malah tahu ketika Pak SBY udah mau menang, dia terbang ke Bali, ada seorang senator Amerika yang ketemu dia di Bali. Jadi ini memang persoalan-persoalan yang political ekonomi ini memang berat. Nah ini butuh leader yang memang bisa ngelawan ini semua ya, mudah-mudahan. Dan ini saya pikir sih kita harus menginginkan kesadaran sampai ke situ. Nah saya kira soal menyingkirkan oligarki ini udah kewajiban ya kan. Al-Qurannya jelas ya, harta itu jangan beredar di antara kelompok tertentu saja, itu udah perintah Al-Quran.
Dan oligarki ini menguasai dunia dengan riba, gitu kan. Jadi kan juga riba ini alat sebenarnya. Tapi kita harus melihat riba sebagai alat-alat kezoliman. Nah, biangnya itu oligarki itu. Yang orang itu banyak ayat-ayatnya dalam orang-orang yang hidup mewah-mewah di suatu negeri itu kemudian ya ibaratnya misalnya, tapi kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan untungnya di antara sesama mereka juga kan saling makan. Sekarang ada Cina, ada India. Ya saya sih, kita sih ibaratnya gini lah, Allah itu juga kan menguasai, berkuasa, maha kuasa itu. Mereka juga sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Jadi pada titik-titik tertentu mereka juga kemudian bergantian ya, tumbang gitu. Cuma ya memang begitu deh, memang masih saja tetap dipergilirkan kekuasaan di antara mereka. Gitu. Nah, pada satu titik sebenarnya ada kesadaran. Nah, dengan pandemi ini sebenarnya ada kesadaran ya, kesadaran kolektif untuk lebih ekonomi yang lebih adil, yang lebih dekat ke syariah, ya kan? Gimana, Kang Ramadhani, gimana? Ya Pak, saya karena tadi Bapak menyinggung riba, saya teringat soal ini Pak, apakah memang kita itu disetting ada agent tertentu Pak? Saya tidak menuduh, tapi kayaknya Pak, karena kan saya awam Pak. Karena kan kalau lulusan dari Amerika ini kan memang disetting, kita tahu siapa lulusan Amerika ini, kan nggak jauh-jauh Pak, lulusan dari Amerika ini pasti maksa kita untuk ngutang Pak. Kita tahu banget dulu ketika Menteri Keuangan kita juga ketika zaman Pak SBY dikhususin, kan World Bank langsung tarik dia sebagai dirut World Bank kan Pak. Itu kan menunjukkan bahwa kalau itu kan pesan Pak ya dari World Bank bahwa Indonesia kalau macam-macam ini agent kita atau ini orang kita. Jadi ketika Indonesia, ketika dia diperlakukan sesuatu di Indonesia, akan ada backup langsung dari World Bank gitu loh Pak. Di World Bank ini kan di belakangnya kita nggak tahu Pak. Nah kan memang kita itu kan dipaksa ngutang terus. Jadi kita kan memang harus hutang Pak. Makanya idea kita tuh nggak jauh-jauh dari ngutang, nggak jauh-jauh dari impor, nggak jauh-jauh dari, karena memang ditempatkan orang-orang agent-agent itu di decision maker kita Pak. Itu kalau menurut roadmap saya yang awam ini, saya ngeliat map saya seperti itu Pak. Karena saya tuh nggak pernah, kalau saya ngelihat dari misalnya ada presiden gitu Pak ya, terus saya ngelihat ada menteri-menterinya siapa Pak ya, saya tuh selalu pesimis ketika menterinya lulusan Amerika Pak. Maaf Pak, maksudnya saya bukan generalisir lulusan Amerika Pak ya, karena memang orang yang berlulusan Amerika itu diajarin kapitalis Pak. Memang itu mereka itu di kampus mereka itu bagaimana manhajnya itu manhaj kapitalis, yang gimana hanya kelompok tertentu saja yang harus tajir gitu Pak. Beda ya Pak sama lulusan Timur Tengah Pak ya. Lulusan Timur Tengah kan tumbuh kembang bersama berdasarkan syariah gitu Pak. Nah, jadi saya melihat ada agent yang ditaruh di decision maker kita dan influencer kita Pak. Itu Pak menurut saya Pak. Karena Bapak tadi singgung riba kan ya. Jadi memang kita, ya Bapak lihat fakta sekarang ekonomi kita ya riba banget Pak, bukan ada ribanya, riba banget Pak. Itu kenyataan praktek ya. Jadi politik di level atas itu memang penuh dengan saling memenjarakan, saling mensandera ya. Kemudian ancam-mengancam, balas budi gitu, pamrih. Jadi Bu Sri Mulyani itu orang baik sebenarnya. Ya, saya ingat banget waktu saya masuk muamalat pertama ada
Bang Adi. Bang Adi itu dulu bos saya, Bang Adi Warman. Saya tadinya kan open officer, terus karena saya pikir saya mau sekolah, saya pindah ke riset dan pengembangan di bawah Bang Adi. Bang Adi GM, saya salah satu manajer riset pengembangan produk ya. Itu ingat banget, Bang Adi sebagai alumni FEUI itu bikin event ekonomi syariah di UI. Bu Sri Mulyani itu baru pulang PhD, baru pulang awal-awal 90 itu dia mendukung ekonomi syariah. Dia ada semangat itu. Tapi kan ya sebenarnya penuh warna lah ya, penuh warna. Dia juga mendorong dulu Pak Bambang Brojo untuk jadi direktur Islamic Development Bank ya. Apa itu yang riset itu? Bambang Brojonegoro, ya kan? Jadi kompleks ya, kompleks. Tapi memang dia juga terpenjara oleh kebaikan hati IMF dan World Bank yang menyelamatkan dia. Ketika dia sedang dipojokkan, mereka nyelamatin dia. Kemudian nah itu kan kayak pesan Pak ya, kayak pesan dari globalis bahwa hati-hati ya Indonesia ya, ini orang saya loh. Kan kalau nggak bisa juga begini, gitu, ya? Bisa juga begini. Kalau saya sih ngelihatnya pergaulan di tingkat elit itu selalu soal nanam budi. Jadi kalau kita bisa nolong seseorang dalam posisi sulit, ketika dia berpuasa, nanti kita bisa minta sesuatu ke dia. Paham nggak? Paham, Pak. Itu sudah ini loh, sudah norma. Sudah norma. Makanya kan ya begitu gitu. Ya begitu. Berat Pak ya. Iya begitu. Jadi Pak, saya mau minta pandangan Bapak nih Pak ya. Kadang-kadang kan kita semua ini kan dekat sama orang-orang partai gitu Pak ya. Ya semua sama lah Pak, ya kan? Kita pengen ya dekat sama orang partai gitu Pak ya. Cuma kan kadang-kadang ya Bapak tahu lah Pak, ada pesan-pesanan gitu Pak ya. Jadi kalau kita bisnis lurus-lurus saja kan susah juga Pak ya. Memang harus dekat ke partai A, partai B, partai C gitu Pak. Walaupun kita nggak masuk partai Pak, ya. Walaupun kita nggak masuk partai, kita di belakang aja. Cuma ya kadang-kadang gitu Pak, apa namanya? Memang kalau kita nggak masuk ke dalam lingkungan yang berkuasa Pak ya, agak berat Pak. Saya udah coba Pak ya, agak berat kalau kita hanya lurus-lurus saja, lempeng-lempeng aja ya mungkin hanya warung Padang aman kita Pak, kalau bisnis warung Padang. Tapi kalau kita berbisnis yang pengen scale up bisnis kita, emang harus masuk ke tatanan yang berkuasa gitu Pak. Nah, yang berkuasa ini kan mentalnya harus gede, terus setorannya harus gede juga Pak. Nah, itu yang terus cobaannya juga gede Pak. Ya itu yang membuat kita kadang-kadang ya ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari KPK Pak, gitu Pak. Ya sekarang KPK itu jadi alat sandera juga sih. Ya nggak sih? Betul Pak. Ya gitu deh. Apa? Begitu bansos, ya kan? Jadi saya ya bergaul di level sedikit elit gitu. Itu dengan selentingan bahwa presiden itu tidak selalu kompak dengan parpolnya kan gitu. Di antaranya adalah soal bansos. Jadi bansos ini adalah KPK ini jadi kayak alat istana untuk ngegas ke parpol itu. Gitu. Nah kemudian si parpol ini rupanya punya tangan. Nah, tangannya itu ada di kepolisian sama kejaksaan.
gantian tuh kejaksaan kemudian nangkepin orang-orang yang jadi ya, saling sandera lah, kira-kira begitu kan. Saling sandera. Nah jadi ironis memang hukum itu jadi alat, makanya kan absurd banget hukum di kita sekarang. Ricuh soal sidang offline, online, ya nggak masuk akal aja. Kasusnya aja udah nggak masuk akal. Nah, itu karena apa? Karena hukum itu jadi alat kekuasaan, alat sandera, kan bahaya. Dan itu sebenarnya dilihat orang. Orang itu melihat dan mereka kemudian nyinyir kan. Akhirnya boro-boro mau investasi ke Indonesia. Kalau digituin gua gimana? Kalau gua dianiaya entah karena nggak disukai, gua gimana? Ya udahlah gua nggak masuk. Makanya kan terus-menerus gagal. Dulu Tesla katanya, akhirnya bikinnya tempat lain. Padahal kan bahan bakunya lebih banyak di Indonesia. Apa gitu kemarin tuh apa gitu. Jadi ya begitu deh. Jadi memang pada akhirnya begitu. Omnibus Law kan dipikir Indonesia akan bangkit gitu. Jadi buru-buru narik investor. Sekarang ini yang ada kan tumpukan masalah. Ya, kereta cepat itu jadi kereta lambat sekarang. Entah gimana itu proyek. Ya kan? Harusnya 2019 kan jalan akhir 2020. LRT sama gitu dan semua bunga berjalan bunganya. Siapa yang menanggung itu semua? Nah, sekarang disembunyiin semua. Meledak. Nah jadi ya nggak gampang Michael. Jadi berkuasa juga nggak gampang. Banyak kalau Anda mau bertanggung jawab, megang kekuasaan itu beban yang sangat-sangat berat. Ya. Alhamdulillah saya tidak punya kekuasaan apa-apa kecuali menentukan nilai Anda. Jadi ya saya nyenyak lah tidur saya. Lagi pula ngapain saya menzalimi nilai kalian kan? Apa untungnya juga buat saya? Kan gitu ya. Jadi ya nggak ada niat juga. Kekuasaan saya terbatas. Tapi alhamdulillah saya bisa tidur nyenyak. Banyak orang mungkin jadi, tapi ada orang di belakang yang ini tuh free rider. Jadi dia tanggung jawab tidak ada, tapi dia bisa mainin kekuasaan. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi dia abusing power without responsibility karena dia nggak ada di depan. Kan? Dia main di belakang. Itu yang kemudian main. Tiba-tiba aja ada sebuah parpol dikuasai, apa itu, gitu kan. Dia tiba-tiba aja tersinggung sama HRS, kemudian ya pokoknya HRS harus dipenjara sampai 2026 gitu kan. Itu vonisnya udah keluar duluan, gitu kan. Nah kayak gini-gini kan orang juga ngelihat bagaimana kita menangani pandemi. Makanya kan lihat aja perlakuan orang lain terhadap kita sekarang. Itu badminton itu adalah sebuah gunung es dari mungkin kecurigaan, kekesalan negara-negara lain terhadap Indonesia sekarang posisinya. Dan itu kan harusnya membuka kesadaran itu. Nah, sayangnya kan negeri ini sekarang sudah mekanisme check and balance itu sudah nggak jalan. Anggota DPR-nya ya begitu, yang bisa bersuara juga nggak bisa dibungkam. Kalaupun bersuara jadi percuma kan, karena minoritas banget yang oposisi. Oposisinya kan dibeli gitu loh. Susah ya kan. Jadi ya kita sih cuma bisa berdoa semoga 2024 dan seterusnya kita jauh lebih baik lah. Ini pelajaran mahal sebenarnya bagi negeri ini untuk ke depan lebih baik. Oke, sekarang udah 17.28 ya, sudah sore.
tugas saya ulang, jadi supaya Anda membuat summary terkait dengan make or buy decision atau critical chain atau market firm ya. Nanti presentasi 4 orang ya. 4 orang, silakan bikin grup, bikin presentasi, nanti kita lihat. Ini pelajaran yang menarik dan enak untuk didiskusikan. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Syukran, Pak. Syukran.